Selamat datang di channel saya. Apa kabar rekan-rekan semua? Saya harap kalian semua baik-baik karena saya di sini juga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah rekan-rekan, hari ini saya akan berbagi sebuah informasi itu dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, yaitu mengenai persiapan pelaksanaan penyaluran dana BOS dan BOP tahun anggaran 2022 di tanggal 17 Desember tahun 2021. Yang terhormat, 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, yang kedua Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi dalam rangka persiapan pelaksanaan penyaluran dana bantuan operasional sekolah BOS, bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini atau BOP PAUD, dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan BOP kesetaraan tahun anggaran 2022, dengan hormat disampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama adalah penetapan satuan pendidikan penerima. 1. Satuan Pendidikan penerima dana BOS reguler, BOP PAUD dan BOP kesetaraan tahun anggaran 2022 ditetapkan melalui keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Yang kedua, penetapan Satuan Pendidikan penerima dana BOS reguler sebagaimana butir 1 berdasarkan data pokok pendidikan per 31 Agustus tahun 2021. Selanjutnya adalah B, yaitu pelaksanaan penyaluran. 1. Pelaksanaan penyaluran dana BOS reguler, BOP PAUD dan BOP kesetaraan pada satuan pendidikan dilakukan secara bertahap dengan ketentuan: A. Dana BOS 1. Tahap 1 paling cepat bulan Januari sebesar 30% dari pagu alokasi 1 tahun anggaran. Yang kedua, tahap 2 paling cepat bulan April sebesar 40% dari pagu alokasi 1 tahun anggaran, dan tahap 3 paling cepat bulan September sebesar 30% dari pagu alokasi 1 tahun anggaran. Kemudian yang B, dana BOP PAUD dan BOP kesetaraan. Tahap 1 paling cepat bulan Februari sebesar 50% dari pagu alokasi 1 tahun anggaran. Dan tahap 2 paling cepat bulan Juli sebesar 50% dari pagu alokasi 1 tahun anggaran. Kemudian yang ketiga yaitu C, pelaporan. Laporan realisasi penggunaan dana menjadi syarat penyaluran dana BOS reguler, BOP PAUD dan BOP kesetaraan. Yang nomor 2 yaitu realisasi penggunaan dana sebagaimana pada butir 1 dengan ketentuan: dana BOS reguler 1. Laporan penggunaan dana BOS reguler tahap 2 tahun 2021 digunakan sebagai dasar penyaluran tahap 1 tahun 2022. Nomor 2. Laporan keseluruhan penggunaan dana BOS reguler tahun 2021 digunakan sebagai dasar penyaluran tahap 2 tahun 2022. Yang nomor 3. Laporan penggunaan dana BOS reguler tahap 1 tahun 2022 digunakan sebagai dasar penyaluran tahap 3 tahun 2022. Kemudian B. Laporan realisasi penggunaan dana BOP PAUD atau BOP kesetaraan tahap 1 tahun 2022 digunakan sebagai dasar penyaluran tahap 2 tahun 2022. Yang nomor 3 ditekankan ya, berdasarkan data laporan pada aplikasi BOS Salur per 13 Desember 2021 terdapat 184.670 atau 85,46% satuan pendidikan telah menyampaikan laporan realisasi dana BOS reguler tahap 2 tahun 2021. 4. Dalam hal satuan pendidikan tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS reguler sesuai ketentuan sebagaimana pada butir 2 huruf A poin 1, maka penyaluran dana BOS reguler tahap 1 tahun 2022 tidak dapat dilakukan.
Dan nomor 5, seluruh satuan pendidikan penerima dana BOS reguler tahun anggaran 2020 dan 2021 dihimbau agar melakukan pengecekan kembali laporan realisasi penggunaan dana yang telah disampaikan melalui aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah RKAS atau aplikasi BOS Salur. Nomor 6, sisa dana BOS reguler tahun anggaran 2020 dan 2021 akan diperhitungkan dalam penyaluran dana BOS reguler tahun anggaran 2022. Nah, jadi rekan-rekan, untuk surat dari kementerian ini kan saya cantumkan di kolom deskripsi, jadi rekan-rekan silahkan untuk mendownloadnya supaya membaca lebih lengkap mengenai yaitu persiapan pelaksanaan penyaluran dana BOS dan BOP tahun anggaran 2022. Oke rekan-rekan, demikianlah informasi dari saya hari ini. Jadi sampai bertemu lagi di informasi atau tutorial selanjutnya. Terima kasih.